Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Halo, Halo hai. Mas. Apa Iya, lagi? Nah, gimana? kali ini kita kedatangan tamu, teman kita namanya Haris Rahman Risa. Haris Saya, ini hmm, dulunya pas di Australia, di Adelaide itu ambilnya undergraduate, program undergraduate di University of South Australia. Satu kampus dulu sama aku, dan dulu Haris ini adalah ketua PPI ah, PPI S- PPIA PSA. Uni Jadi SE. PPA itu Uni SE atau SE ya, Mas? Uni SE kan? Uni SE. Iya, Uni SE. Kalau Ya. SE-nya kan Mas Dias kan. Ya. Dan di Flinders Mas Arif ya. Nah, nah. Ya. Jadi PPA itu Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Australia. Jadi Nah, di dia tiap ketua. kampus tuh juga ada ya. Tiap state ada, Tiap terus kampus ada, tiap tiap state ada kampus tentu. ada. Dan Mas Arif sama Haris dulu satu periode gitu nggak sih, bareng kan? Periode bareng Iya, kita. Oke. Jadi Nah, iya, kali ini kita mau ngobrol sama Haris tentang persiapannya kuliah di Australia, karena dia programnya kan S1 ya, mungkin agak beda ya berbeda Mas dengan ya. Makanya, gitu ya. Nggak maksudnya, mungkin kan ada beberapa hal persiapan-persiapan yang harus dia siapkan, mm-mm. dokumen segala macam. Terus kita juga kayaknya pengen cerita juga selama di sana Oh ya, mungkin gimana sedikit sih gitu tentang ya. Kalau kalau undergraduate gitu kan kita nggak mm-mm. kadang nggak begitu ini juga ya. Oke, kita Iya, undang aja deh, Ci. kita persilahkan Haris untuk masuk. Jangan-jangan udah lupa dia. Gue terakhir ketemu dia Semoga enggak. Ya udah lama banget sih. 5 tahun yang lalu. kok 5 tahun sih? Aku iya 5 tahun ya. 2000, 2015. Kalau aku 2015 sih. gue juga 2015. Lo Juli ya? Ya. Halo. Gue Halo Desember. Haris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Haris, apa Haris apa kabar? kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Mas Arif sama Mbak Asri? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Tuh pakai merah-merah ya. Harusnya kita pakai merah juga ya, Ci. Aku merah. Gila, terakhir ketemu kapan ya? 2015 ya Mas Arif ya? Iya, sama Itu aku pas juga udah ngantar ke mau bandara masuk. ya. Iya. Oh, Haris yang nganterin Mas Arif. Iya tuh Yeah. terakhir ketemu. Aduh, kayak gimana aja. Ya ini adik gue soalnya Ci di Australia. Ada. Oke. Kalau kalau manggil Haris gitu kayaknya aneh gitu loh. Ya jadi kayak gini Haris, ini kan kita mau nanya nih dulu kan Haris tuh dari program apa? Undergraduate Iya, Undergraduate ya. Jurusannya apa? Bachelor of Commerce in Accounting. Oh. Oh, accounting ya, bachelor accounting. Jadi nanti kita pengen nanya-nanya gimana sih persiapannya kalau pengen sekolah di sana gitu loh. Terus pengen apa? Tahu selama kegiatan di sana tuh ngapain aja sih? Apa belajar mulu? Apa gimana gitu. Nah dulu, Belajar mulu dulu ya, Mas Arif banget. tapi belajar nari. Dulu Haris gimana? Kok pengen sekolah di sana tuh motivasinya apa pertamanya gitu loh? Apakah memang mimpi? Apakah memang udah ada niat dari dulu pas sekolah? Bagaimana? Oh, jadi ceritanya tuh dulu itu kita ngambil diplomanya di Singapura. Nah, terus biasanya itu mau dari diploma di Singapura, terus ntar nyambungnya di Universitas Australia yang ada di Singapura. Jadi awalnya pinginnya ke arah MIT, ambilnya jurusan accounting, ambil jurusan accounting, tapi di Singapura kuliahnya. Oh gitu. Cuman untuk program accounting itu cuman buat citizen sama PR only waktu di Singapura. Jadi pilihannya waktu itu kalau nggak salah either finance atau marketing. Terus itu ya udah kita cari apa namanya course yang lain di institusi yang lain. Jadi mau ngambil accounting, ternyata kebanyakan di Singapura itu kayak kampus-kampus yang swasta itu dia ngambil apa namanya program edukasi dari
Australia, dari Inggris atau dari US itu untuk di kuliahnya di Singapura tapi semua kurikulumnya dari dia. Nah, Oh gitu. waktu itu dapat di salah satu institusi swasta di sana, tapi programnya tuh ya kalau bisa dibilang boncos lah zaman sekarang, apes banget gitu. Kita tuh masuk di second atau third batch gitu, dan Oh, yang ngajarnya ternyata orang Singapura, cuman kurikulumnya doang dikirim ke sini. oh jadi kayak ngambil kurikulumnya doang dari Australia gitu. Tapi Ah, segala ininya tetap di Singapura gitu ya. iya, tapi waktu itu kita dapat programnya dari UK. Dan memang apes banget, kayak setiap ujiannya pokoknya beda banget sama kayak program yang udah well established gitu. Karena mungkin masih first atau second batch. Jadi setiap kita mau exam itu exam review-nya itu dikasih tulisan, dikasih print out, oke, examnya itu tentang misalnya kalau di accounting kan activity based costing, atau misalnya Ya, tentang IPC ini, ya. tentang itu, tentang pokoknya gitulah gitu. Sekalinya kita Metode lihat, cost accounting gitu. iya, sekalinya kita lihat di textbook-nya itu cuman list yang ada di textbook, which itu satu textbook itu harus kita pelajarin. Oh Bahkan iya. nggak ada clear cut yang mana yang harus exam atau gitu. Beda banget sama kayak program diploma yang dari Australia juga, ya memang kalau kalau materi ini kalian belajarnya yang ini karena yang akan diuji yang ini gitu. Ya, betul. Ya udah, terus itu selama kita ikutin programnya setahun, ya kayak misalnya waktu itu dari 10 cuman sedikit lah yang pas untuk ke mata kuliah selanjutnya, dan teman-teman itu termasuk Singaporean citizen kayak, wah gue nggak bisa lagi nih, yaudah kalau kayak gini ya gue harus kuliah di tempat asalnya gitu. Jadi ada Ya, yang mereka langsung ke UK, terus ada yang satu langsung lagi ke terus yang satu lagi langsung ke Australia. Nah kita kan sementara itu lagi cari-cari, kebetulan ada ketemu di Adelaide, ikut kayak dari apa namanya education fair gitu dari IDP, ya. dan nyantolnya di antara apa namanya Uni SA, RMIT, atau di waktu itu Macquarie. Itu Flinders gak dilirik loh, Ci. Ya, terus. Cuma Cuman terus terang waktu itu apa namanya kita kan nggak tahu sama sekali nih masalah tentang Adelaide atau Sydney atau Ya, Melbourne gitu. Nah cuman dari apa namanya ketiga program university itu antar yang cuman apa namanya ngasih pathway yang mudah itu pas. waktu itu masuknya ke Uni SA, karena yang waktu di era MIT dia minta surat pernyataan dulu panjang dan segala macam. Padahal kalau misalnya kita ngambil di RMIT juga nggak perlu ada exam lagi atau penyetaraan lagi, jadi langsung kayak tahun kedua atau ketiga gitu. Itu berarti memang dari awal tuh milih Australia, milih Adelaide, apa itu yang eligible di situ ya udah aku ke situ apa gimana tuh? Terus milih kotanya memang pengen Adelaide apa gimana? Enggak, justru sebenarnya pertamanya tuh inginnya Melbourne karena apa namanya Melbourne itu di tengah-tengah. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau coba-coba jalan ke ke Kemana kota yang gitu ya? jadi enak gitu, dan akses flight dari Singapura ke Lebih banyak kan? Melbourne lebih banyak, dan Dulu kita stay-nya di Singapura kan ya? dan kalau kita dari Batam kan harus ke Singapura dulu, lebih dekat daripada kita harus ke Jakarta. Oh iya betul betul. Gitu. Dan kemudian itu ya udah ternyata apa namanya pas di prospek lagi sama orang universitinya, memang kayaknya lebih nyantol itu di Adelaide, karena kita lihat-lihat, kita Google segala macam, memang lebih apa namanya lebih seretnya di Adelaide gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kan komunitas Indonesia lebih besar di Melbourne ya. Melbourne lebih banyak. Cuman kalau misalnya iya kita kan kemarin di Melbourne sama di Sydney nggak segitu nyantol lah di hati gitu kan kalau misalnya untuk ininya gitu.
mungkin style speech-nya kurang kurang bagus kali ya. kurang nancep gitu ya. Iya benar-benar. Dan kemudian itu ketemu sama teman, kebetulan waktu itu kan ketua PPIA SE waktu itu Agi, ternyata itu ini apa sih namanya, teman dekat atau kayak teman dekat di Singapura gitu. Jadi ini gua di Adelaide juga, dia di sini, lu masuk kampus jadi mana? pas lah ya. Iya, ya udah. Gampang nanya-nanyanya gitu maksudnya. Gitu. Terus akhirnya apply di UNSA. Apply di UNSA. Terus apa syarat-syaratnya gitu ribet nggak? Susah nggak? Apa aja tuh? Justru syarat-syaratnya waktu itu hampir sama sih waktu kita mau ngurus ini diploma di Singapura, karena kebetulan waktu itu kan diminta transkrip authorized translated documents gitu kan. Jadi kita semuanya udah ada. Pertama tuh mungkin ijazah. Kalau yang dari Australia cuma minta SMA, terus birth certificate, family card, sama ijazah bukti kelulusan gitu aja. Yang inilah ya, maksudnya nggak ada yang unik yang kayak di Indonesia nggak ada, tapi di situ harus itu juga ada ya. Maksudnya syarat-syaratnya masih dokumen-dokumen formal biasa gitu ya. Sama yang paling penting itu IELTS 6,5 waktu itu, overall band-nya minimum 6 kalau nggak salah, 6 apa 5,5. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu kita masih punya, dan ya udah waktu itu memang prosesnya itu cepet. Yang bikin ribet itu masalah paspor doang, karena kan kalau misalnya kita di Jakarta atau di Medan gitu kan, kita kan bisa kayak ngirim paspor atau kitanya ke Jakarta sendiri kayak handover paspor kita gitu. Nah kalau ini kan kayak kita harus internasional mail gitu ke Singapura untuk ngirim paspornya. Iya. Itu tahun berapa sih dulu? Iya, tahun berapa? 2000. Waktu itu pengurusannya itu tahun 2011 pertengahan. Cuman sempat delay 1 semester gara-gara ada kayak requirement yang dia harus penuhin lagi gitu, kayak IELTS-nya. Ternyata untuk batch yang 2012 awal kamu udah telat, dan kalau mau apply batch selanjutnya harus IELTS lagi. Itu waktu itu karena apa gitu lupa, jadi kayak mundur 1 semester gitu. Itu pakai agent nggak sih Haris, atau apply langsung ke uninya? Waktu itu sih mau apply langsung pakai uni, cuman uninya bilang kamu sebaiknya pakai agent, jadi kita komunikasinya lebih enak dan fast respon gitu. Dan waktu itu alhamdulillah absolutely free banget, kayak nggak ada duit yang keluar sama sekali kecuali mungkin transport kita balik Singapura Batam gitu kan. Dan ya sama lah kalau misalnya ngurus di Medan atau Pekanbaru kan. Kayak ngurus biasa pokoknya, tapi nggak ada charge-nya, cuman buat transport doang gitu ya? Nggak ada ini sama sekali gitu. Agentnya berarti agent di Singapura atau di Australia? Agent di Singapura. Kalau boleh sebut merek sih ya nggak apa-apa kali ya. Itu maksudnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kali ya. Ya karena kita juga di refer ke agent yang di Indonesia. Kenapa kamu nggak ngurusnya di Indonesia? Kita jelasin circumstances kita gimana, terus dia bilang, oh iya make sense kamu ngurusnya sama agent yang di Singapura karena mungkin lebih flexibility dari waktu dan tempat lebih dekat ke Singapura ya, jadi Haris ya. Gitu. Udah akhirnya keterimalah di UNSA kan. Nah, terus pas awal-awal datang tuh, sebelumnya udah pernah ke Adelaide belum? Belum. Ya kali aja pas main ke situ gitu, lihat apa sih randel gitu kan, kita nggak tahu juga. Belum pernah, malah waktu itu belum kepikiran kayak Google Street View gitu malah. Ya, jadi yang sebelum nyampe di sana tuh apa yang
disiapin. Misalnya ngurusin gimana akomodasinya nanti, terus dan sebagainya itu gimana tuh? Oh, itu kalau ngurus akomodasinya memang kayak waktu itu alhamdulillah banget kayak kita punya kenalan di sana kan. Nah, jadi ya dia kayak, oh coba lu hubungin ini. Cuman kalau misalnya untuk yang, taruhlah kita nggak punya kontak sama sekali gitu. Kalau zaman sekarang mungkin udah enak karena komunitas Udah gampang ya? udah ada dan udah lebih besar dari sebelumnya gitu. Nah, kemudian ya udah kita hubungan kayak by Facebook aja. Dan waktu itu terus terang kan kalau dibandingin ya, nih mohon maaf nih kalau misalnya kebanyakan student dari Indonesia tuh kalau mau pertama kali ke Australia kita ngerti kayak pasti nyinyir gitu loh, kayak banyak tanya rewas segala macam, kayak ya kita worry khawatir. Cuman kalau dari sudut pandang apa namanya kita yang di ini udah di sana gitu, sebenarnya kalau kita ngelihat ke diri kita yang dulu mungkin ya udah nggak usah khawatir karena kalau di posisi kita yang udah di sana kita ini saudara dan kita ini willing banget buat nolong gitu. Sebenarnya nggak seperti yang kita bayangkan kalau kita datang nanti kita gimana gitu ya. Iya, ternyata tuh kayak persaudaraannya tuh tinggi banget gitu. Iya, banyak yang mau bantu. Kenalan kali ya. Banyakin kenalan sebelum ke sana gitu ya. Mungkin itu salah satu, tapi kalau misalnya nggak pun ada kenalan, tapi gimana ya, mungkin karena kita apa namanya terlalu khawatirnya lebih tinggi gitu. Padahal apa namanya teman-teman di yang teman-teman mahasiswa yang udah di sana itu mau banget nolong sampai waktu itu kita pasti sih ya. apa namanya surprise banget dibawain makanan pas dia baru datang ke ini. Dibantuin gitu. Dijemput di bandara kali nggak? Tapi sebenarnya ini yang mau apa namanya salah satu momen yang waktu itu miss out karena hal dan sebagainya gitu. Iya. Ya terus waktu itu langsung dapat akomodasi di mana tuh? Waktu itu dapatnya di Six Ethel Street, mungkin Mbak Asri ini tahu nih. Oh iya tahu. Ya aku ke situ mulu. Kalian yang kota tahu lah. Oh jadi dari pertama udah di situ ya Haris ya? Iya. Oh, oke. Iya. Tapi kayaknya nggak jarang ketemu Haris sih kalau aku ke situ karena aku ketemunya Pak Faisal. Oh, waktu itu udah pindah. Kita pertama di situ. Pak Faisal tuh generasi terakhir yang dari awal-awal di Ethel Street situ. Iya. Nah, sekarang pas sudah nyampe sana ternyata gimana tuh? Jadi ternyata gini, kalau misalnya kayak kemarin itu nanya-nanya dari teman-teman ya kan kalau misalnya teman-teman kita kan banyak dari apa namanya dikirim dari dinas-dinas tertentu di Indonesia gitu. Mungkin udah banyak koneksi dan relasinya, jadi dia cepat bisa nanya-nanya gitu. Saya mau datang ke Australia ini gimana nih? Saya nggak tahu nih siapa yang jemput, mau naik bus apa, nomor berapa gitu segala macam. Cuman ada satu mungkin yang fasilitas yang setelah kita tanya-tanya gitu mahasiswa Indonesia itu jarang gunakan. Ternyata kalau kita datang di Adelaide atau di Australia itu kampus menyediakan kayak free of charge kayak pick up. Betul. Ya sebenarnya ada dari kampus tuh jadi nyediain akomodasi. Kalau misalnya kita mau ini ya. Nyediain itu segitu ininya ya mereka. Jadi banyak yang nggak gunain itu ya, banyak yang miss juga ya yang itu ya. Iya, kalau dari mahasiswa yang lain sih nggak tahu ya, cuman kalau dari mahasiswa Indonesia kan kita nanya-nanya ke mereka itu mereka nggak pada pakai. Oh, banyak yang nggak pakai. Ya emang jarang sih, jarang pakai. Kalau aku dulu dikasih tahu sih sama orang kampusnya, jadi dijemput. Iya. Majuan. Juan yang cuman ini apa ngasih tahu, ya? Yang jemputnya bukan dia lah, yang jemput driver. Gak soalnya mungkin kalau pengalamanku sih mungkin karena pas yang student yang mau datang itu biasanya dia sudah janjian sama ya kenalan atau di situ gitu dia nggak. Terus itu pertama, terus yang kedua mungkin nggak mau ambil itu kali ya. Resiko karena aduh gue di sana terus baru kenal gitu mungkin agak-agak kurang nyaman kali ya. Kalau gue sih gitu sih, gue lebih nyaman
Mungkin ya, dijemput kalau sama teman-teman udah ada yang sendiri kenal gitu. ya. Iya. Tapi sebenarnya sih memang kampus nyediain sih fasilitasi akomodasi. Dia dijemput sampai dianterin ke rumah, sampai dianterin ke akomodasinya gitu. Nah terus yang di UniSA ternyata banyak yang undergrad juga. Waktu itu lumayan ya ada sih, cuman nggak sebanyak kampus lain kayaknya ya. Nggak sebanyak kampus lain dan mungkin nggak sebanyak sekarang karena apa namanya mungkin waktu itu lebih populernya ke Adelaide Uni kan. Kalau untuk undergrad mungkin Adelaide kurang populer kali waktu itu gitu. Kayaknya banyak kan Sydney, Melbourne gitu ya. Iya. Cuman ya namanya soalnya Adelaide kan ya mungkin kan salah satu apa sih pertimbangan mungkin ya teman-teman kalau selain milih kampusnya kan milih kotanya kali ya. Kalau misalnya Adelaide dibanding Sydney sama Melbourne gitu kan. Tujuan itunya kan jarang juga gitu mungkin itunya gitu. Kalau Sydney kan macam-macam. Kalau Adelaide kan ya bagus sih memang ada Glenelg kan. Ada Glenelg, ada banyak sebenarnya sih. Cuman belum sempat ditin semua gitu. Iya. Nah, terus Haris kalau kehidupan di Adelaide itu ya yang sebelumnya nggak pernah dibayangkan tuh kira-kira apa tuh? Apa ya? Apa kerja, pengalaman kerja mungkin Haris? Apa kerja bagaimana? Mungkin kalau kerja kita memang udah sering part time di Singapura juga. Cuman yang beda banget itu space-nya gede banget gitu. Ibaratnya kayak ruang udaranya banyak dan kalau misalnya kayak kita di Singapura kan kayak gedung ketemu gedung kayak kita udah gitu open kayak space-nya gitu ya. Open space-nya banyak banget. Benar banget. Gitu. Dan area pedestriannya juga lebar-lebar. Dan apa namanya banyak hal-hal yang kita miskonsepsi tentang Western culture kayak cuman myth gitu kayak mungkin kita kalau misalnya ke Australia mereka nggak makan nasi ntar susah nyari berasnya gitu. Iya. Ternyata mereka juga makan nasi. Iya benar. Terus apa lagi ya? Paling ini sama. Jangan ke nasi, pete aja ada. Iya, pete aja ada. Apa sih, rebung aja ada. Ada ya? Ada. Oh iya. Ada. Iya. Cuman yang paling. Terus yang kalau paling part time, ngalaminnya apa aja tuh part time? Kalau part time sih macam-macam, mulai dari cherry picking, terus cleaning di restoran pernah, sampai apa namanya? Kayak di office juga pernah juga. Jadi kayak macam-macam lah. Ya ibaratnya semua kerjaan itu di sana mungkin memang konsep di sana atau mindsetnya ya yang namanya kerja aja gitu. Kayak nggak mungkin juga wage gap-nya nggak sebesar di Indonesia gitu. Yang penting cuman sih ini yang paling apa namanya yang paling kerasa banget itu kalau kita di sana kerja yang walaupun kita kerja part time cuman itu kita perlu TFN punya iya. TFN-nya bisa sih ada yang kerja cash on hand cuman apa namanya setelah kita pelajari atau segala macam kayak informal gitu ya walaupun kita kerja informal mungkin kayak jadi apa namanya DC kayak restoran atau apa gitu. Kalau kita punya TFN dan yang memperkerjakan kita tuh apa namanya mewajibkan kita punya TFN itu hak-hak kita tuh terlindungi. Jadi kayak misalnya kayak kita ada work injuries atau cedera saat terus tax return juga kan dapat kan? FN tuh apa by the way kepanjangannya? Tax file number. Tax file number. Kalau di kita NPWP lah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya itu kan kita kan kadang ada annual tax return-nya. Jadi pajak yang dikembalikan ke kita itu pasti senang banget tuh. Iya. Jadi kadang kita juga ke agen kayak tax agent gitu ya.
tax consultant, tax agent gitu. Kita minta diurusin annual tax return kita, kemudian langsung dia berapa hari langsung dapat. Jadi itu gitu. Cuman kalau gue sih ngerasa nggak tahu ya, karena gue kan bukan orang gaul ya di sana ya. Maksudnya gue ngerasa kalau misalnya teman-teman Haris, teman-teman undergrad itu dia pergaulannya lebih luas loh dibanding gue. Soalnya mungkin lebih gaul mungkin karena kali ya. Lebih lama juga kali ya. Apa lebih lama gitu kali ya? Enggak, soalnya gue ngerasa taunya pas gue diajak makan Haris kan. Maksudnya keliling-kelilingnya. Keliling-kelilingnya gitu loh. Kita malam-malam tuh kita makan di mana tuh, gue juga perasaan ini deket, cuman gue belum pernah ke sini. Gitu-gitulah gitu. Iya. Terus teman-temannya juga kayaknya sih banyakkan undergrad kayaknya gitu, teman-teman bule, teman-teman apa gitu, kayaknya lebih mungkin karena umur kali ya. Enggak juga, Mas. Enggak, kalau kita kan enggak, kayaknya mungkin iya, kalau aku lihat sih karena undergraduate yang misalnya temen lokalnya tuh juga mungkin mereka masih suka main gitu kali ya. Tapi kalau udah master tuh kayak orangnya udah kebanyakan pada kerja juga, jadi kayak sendiri-sendiri banget gitu. Ya. Kayaknya ya, tapi aku nggak tahu. Jadi dia lingkup ininya lebih sempit kalau menurutku ya. Kalau gue lihat sih. Apalagi Haris kan ketua PPIA. Yes. Mas kan Arif juga ketua PPIA. Ada kalau ingat dulu. Terus apalagi Haris yang sesuatu yang menarik pas ada di. Kalau kerja yang paling berkesan selama di sana apa, Haris? Ada nggak misalnya? Oke, sebelum dijawab itu mungkin mau saran aja nih, soalnya udah ada pengalaman pribadi sama beberapa temen juga. Kalau misalnya yang baru nyampe periode winter dan kan belum bisa kerja kan, karena mungkin dia nggak bisa kerja nih, dia mintanya tax file number-nya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya yang datang periode winter itu mungkin disaranin kalau misalnya udah punya kenalan di sana atau apa gitu, tanyain, cara ngurus tax file return gimana? Boleh nggak pinjam alamat lu dulu? Soalnya kalau kita ngurusnya bulan Oktober atau November atau Desember, itu tax file return-nya itu nyampe-nya tuh bisa bulan Januari sampai bulan Maret. Nyampenya. Nah, tapi kalau misalnya kayak kemarin ada banyak orang tuh kan dia mungkin datang ke Australia-nya summer Januari. Jadi dia ngurus Januari atau Februari, ya datang itu cuman beberapa hari atau bahkan beberapa minggu atau langsung jadi ya. Oke. Gitu. Tapi itu bisa online sih. Memang daftarnya online. Justru kan kalau kita lebih tahu sebelum kita datang sebelumnya. ke sana jadi juga, bahkan sebelumnya kita udah urus ya itu ya. Iya. Lebih itu duluan gitu. Good tips, Haris, good duluan, tips. Gitu. Ya prepare duluan gitu. Iya. Betul. Terus tadi apa, Haris? Kalau kerjaan yang paling berkesan itu mungkin ini ya, waktu bareng-bareng kita habis apa ya, Australia Day atau apa gitu, yang kita rame-rame di Leader Street. Ngapain? Yang di City. Gitu ya? Iya, apa namanya, kayak kita nyapu-nyapu jalan tapi rame-rame gitu. Iya. Ya, jadi kayak kayak ngerasanya cuman kayak have fun terus dibayar gitu. Kayak kerja bakti gitu ya. Iya. Ya jadi pas ada, kebetulan kan kalau misalnya Adelaide kan banyak festival ya. Banyak festival, terus habis festival tuh pasti ya ada banyak lowongan itu ya. Lowongan buat ituin kayak botol-botol gitu-gitu sih. Iya. Cuman kalau gue sih belum pernah. Nah, satu lagi kalau untuk mau kerja kayak gitu biar amannya juga, bikin Australian Business Number. Itu jadi jadi itu kayak seolah-olah kita itu sebagai pengusaha di sana. Jadi kalau misalnya kita punya Australian Business Number, nanti kalau misalnya kayak ada itu misalnya kontraktor yang untuk bersih-bersih jalannya, dia mau subkon, tolong cariin lu mau kerjaan ini enggak? Biasanya mungkin kita kan kerja sama dia, terus mau kerjaan ini enggak? Boleh, saya perlunya 10 orang atau 20 orang gitu, tapi saya bayarnya ke kamu aja, udah kamu yang urus. Nah, oke, kalau kayak jadi gitu. Jadi kita kayak apa sih? Kayak di subkon lagi gitu. Ya. Oh iya. Oh bisa ya gitu ya? Bisa. Jadi harus urus itu. Waktu itu kan kita ngurus itu
Ya alhamdulillah kan kalau misalnya kayak ada beberapa kerjaan kan kita tangkap, cuman waktu itu memang belum bisnis oriented kan, kita dikasih lamsam terus ya udah kita masih bagi main-main. rata aja. Kalau orang-orang dari negara lain tuh dimain-mainin tuh yang ngerusak harga. Iya. Oke. Yang Nah, harganya udah di sana berapa? kalau urus ini Australian Business Number itu kita harus udah punya bisnis dulu atau gimana? Nggak harus. Kita namanya ngurus perizinan aja, dan itu tuh juga online. Malah waktu bisnisnya itu tuh bisa apapun atau? Bisnisnya Tuh kan bisa apapun. kalau dulu perasaan gue nggak tahu deh. Iya, ini kita juga baru tahu. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Tapi disebutin bisnisnya apa gitu, disebutin nggak? Mau waktu itu sih cuman ini aja, dia mintanya nama dan nggak harus punya nama bisnis atau nggak punya, itu paling cuman alamat rumah sama nama doang. Terus mungkin bisnisnya dia ngasih ada di situ optionnya biasanya apa, kita ya pilih aja bisnis yang mau kita, itu mungkin kayak bisnis farming atau bisnis cleaning service atau mungkin kayak bisnis ada macam-macam gitu, kita tinggal klik-klik aja. Dan itu personal atau kita harus kayak punya tim gitu? Personal. Personal dan bisa? Iya, dan itu tuh waktu itu tuh atas nama pribadi gitu. Jadi kan kalau misalnya kebetulan ya alhamdulillah waktu itu juga bisa sempat ngebantu beberapa teman-teman yang pingin nangkep kerjaan, cuman kepentok sama ABN tadi gitu. Jadi kalau kayak gitu ya kita waktu itu dia minjem atau dia minjem nggak tahu pinjam punya siapa ya. Beda lah ya. Gitu. Karena alhamdulillah kan kalau ada itu jadi kan kita bisa juga. Nah, nyari kerjaannya dari mana Haris biasanya dapat kerjaannya itu? Kalau kerjaan itu sih biasanya kayak dari teman-teman sih, kayak pertama diajak-ajak dulu gitu kan. Nah kemudian waktu itu dan alhamdulillah waktu itu temennya itu tuh ya kayak tahu gitu lah, kayak misalnya kayaknya dia perlu ini deh, kamu ngurus ini. Itu network sih ya. Iya, jadi pentingnya network sih. Mana networking ya. Iya, emang di sana memang ya wajib sih punya networking yang luas. Iya. Terus satu lagi mungkin yang dipastikan mungkin kita harus punya alamat yang tetap ya, soalnya itu dari mulai kita ngurus bank account, ngurus tax file number, udah gitu ABN itu masuk, kita harus ada domisili yang tetap juga gitu. Iya, mungkin kalau misalnya untuk ngurus pertama sih memang ya harus ini, soalnya kan suratnya kan akan dikirim ke situ ya, kan. Via situ kan. Cuman sekarang tuh nggak pernah diupdate tuh, tapi kemarin dicek di APO semuanya masih aktif tuh. Terus suratnya paling dikirim ke Etel gitu. Iya. Ke Etel, iya betul. Terus Ci, apalagi Ci? Udah sih kayaknya sejauh ini. Waktunya menarik sih, iya. Waktunya kita tinggal 5 menit lagi. pengen itu lagi nih, maksudnya pengalaman kan teman-teman kan mungkin banyak nih. Aku pengen sekolah, cuman kan dalam kondisi sekarang mungkin kayaknya belum, masih ini juga ya, masih banyakan daring juga ya. Iya. Ya wes gitu deh informasinya, thank you banget. Ntar kapan-kapan kita Haris, nanti kapan-kapan ya kita dengan topik yang lain. Oke. Apa topik apakah kehidupan muda-mudi kayak apa kayak siap. Oh cewek. Kalau cewek mah Mas Arif aja. Ya wes sih. Thank you Haris, makasih banget Haris. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyimak. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Amin. Oke, thank sampai you jumpa. semuanya. Thank you semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.